Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Fauzi Usuli dari kelas 12 1. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint secara umum. PowerPoint adalah program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft PowerPoint disertakan dalam rangkaian Microsoft Office standar bersama dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. PowerPoint dibuat oleh Robert Gansing dan Dennis Austin ketika mereka bekerja untuk perusahaan software bernama PowerPoint Inc. sebelum akhirnya dibeli oleh Microsoft. Meski dikembangkan oleh Microsoft, PowerPoint tak hanya terbatas untuk sistem operasi Windows saja. PowerPoint juga bisa digunakan di perangkat Macintosh atau Mac besutan Apple. Presentasi terdiri dari slide yang mungkin berisi teks, gambar, dan media lain seperti klip audio atau film. Efek suara dan transisi animasi juga dapat dimasukkan untuk menambah daya tarik presentasi. Contoh presentasi yang dibuat di PowerPoint. Nah, ini merupakan contoh yang dibuat di PowerPoint. Selanjutnya, pengertian Microsoft PowerPoint menurut para ahli. Hujair Hasanki mengemukakan bahwa media PowerPoint adalah program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi di bawah Microsoft Office program komputer dan tampilan ke layar menggunakan bantuan LCD proyektor. Microsoft PowerPoint salah satu aplikasi milik Microsoft di samping Microsoft Word dan Excel yang telah dikenal banyak orang. Microsoft PowerPoint menyediakan fasilitas slide untuk menampung pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan pada peserta didik. Dengan fasilitas animasi, suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. Begitu juga dengan adanya fasilitas front picture, sound, dan efek dapat dipakai untuk membuat suatu slide yang bagus. Bila produk ini disajikan, maka pendengar dapat ditarik perhatiannya untuk menerima apa yang disampaikan kepada peserta didik. Program ini disampaikan secara khusus untuk menyampaikan presentasi baik yang diselenggarakan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yarmadi Badita Salapa dari kelas 12 ke 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi menu tab pada Microsoft PowerPoint. Sebelum saya menjelaskan fungsi-fungsi menu tab pada Microsoft PowerPoint, kita harus tahu dulu apa itu Microsoft PowerPoint. Maka Anda wajib bisa mengoperasikan program Microsoft PowerPoint ini. Jadi Anda harus bisa membuat sebuah presentasi sebelum tampil di hadapan para audiens. Baiklah, demikian fungsi-fungsi menu tersebut. 1. Fungsi-fungsi menu tab Home pada PowerPoint. Yang pertama ada copy, untuk mengcopy atau menggandakan sebuah objek atau teks. Yang kedua cut, berfungsi sebagai memotong sebuah objek atau teks. Kedua-duanya baik copy maupun paste akan bisa diterapkan dengan fungsi paste tepat di samping kanan menu copy atau cut seperti yang terlihat pada gambar di atas. Yang ketiga untuk mengatur lebar halaman. Yang keenam reset, untuk mengembalikan pengaturan layout. Yang ketujuh hampir sama dengan menu yang ada di dalam program Microsoft Office Word seperti Save, Arrange, Quick Style, Save Fill, File, Save Outline, Save Effect, Find Red Flash, Select, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi-fungsi menu tab Insert pada PowerPoint. Yang pertama ada tabel untuk memasukkan sebuah tabel. Yang kedua ada picture untuk memasukkan sebuah gambar. Yang ketiga ada clip art untuk memasukkan art atau gambar yang telah tersedia di program tersebut. Yang keempat, foto album untuk memasukkan sebuah album foto. Yang kelima, save untuk membuat save bentuk-bentuk objek yang bisa dimasukkan
Yang keenam, chart untuk membuat diagram. Yang ketujuh, hyperlink untuk memasukkan sebuah link. Jika Anda mempunyai sebuah blog, bisa Anda masukkan linknya. Yang ke-8, action untuk membuat action dengan mouse agar bisa cepat memilih slide yang dimaksud. Yang ke-9, text box untuk membuat kotak yang bisa diisi dengan teks. Yang ke-10, header dan footer untuk mengatur margin atas bawah. Yang ke-11, word art untuk membuat sebuah tulisan yang bisa dimodifikasi secara otomatis sesuai selera. Yang ke-12, date and time untuk memberi waktu tanggal. Yang 13, slide number untuk memberi nomor halaman slide. 14, simbol untuk memberi simbol-simbol matematika. Yang ke-15, objek untuk memasukkan sebuah objek. 16, movie untuk memasukkan sebuah video. Yang terakhir ada sound untuk memasukkan sebuah suara atau audio. Yang ketiga, fungsi-fungsi menu tab desain pada PowerPoint. Yang pertama ada page setup untuk mengatur lebar halaman slide. Yang kedua, slide orientation untuk memilih tampilan halaman slide, portrait or landscape. Yang ketiga ada colors untuk mengatur warna slide. Yang keempat, font untuk mengatur jenis font. Yang kelima, efek untuk mengatur efek-efek warna. Keenam, background style untuk memilih model-model background. Yang keempat, fungsi-fungsi menu tab animation pada PowerPoint. Yang pertama ada preview untuk melihat hasil sementara. Yang kedua, animate untuk memilih model animasi. Yang ketiga, custom animation untuk memilih model animation lebih lanjut. Dan yang keempat, transition speed untuk memilih kecepatan. Yang kelima, apply to all menerapkan semua pengaturan ke semua slide. Yang keenam, advance slide. Jika Anda memilih on mouse click, maka slide akan bergerak jika diklik terlebih dahulu. Dan jika Anda memilih automatic after, maka tanpa Anda klik mouse terlebih dahulu sudah bergerak sesuai waktu yang Anda isikan. Yang kelima, fungsi-fungsi menu tab slide show pada PowerPoint. Yang pertama itu ada from beginning untuk melihat tampilan dari awal. Yang kedua, from current slide untuk melihat tampilan yang sedang aktif. Yang ketiga, custom slideshow untuk mengatur lebih lanjut slide. Yang keempat, step up untuk mengatur. Kelima, ada hide untuk menyembunyikan slide. Yang keenam, record narration untuk merekam narasi. Yang ketujuh, rehearse timing untuk melihat waktu. Yang kedelapan, use rehearse timing jika Anda ingin berlatih waktu. Yang kesembilan, resolution untuk mengatur resolusi. Yang keenam, fungsi-fungsi menu tab review pada PowerPoint, yaitu yang pertama ada spelling untuk ejaan, kedua research untuk kembali mencari, yang ketiga thesaurus kamus, yang keempat ada translate atau peneriama, yang kelima language atau bahasa, yang keenam show markup atau mengisi acara, yang ketujuh name comment membuat sebuah form komen baru, yang kedelapan edit komen untuk mengedit komen, yang kesembilan delete menghapus komen, yang ke-10 preview sebelumnya, yang ke-11 next selanjutnya, dan yang terakhir ada protect presentation mengunci dokumen. Yang ketujuh, fungsi-fungsi menu tab view pada PowerPoint. Yang pertama normal untuk menampilkan slide secara normal. Yang kedua, slide sorter menampilkan slide yang telah disortir. Yang ketiga, notes page catatan halaman. Yang keempat, slideshow untuk melihat sementara hasil slide. Yang kelima, slide master untuk menampilkan slide master. Yang keenam, handout master untuk menampilkan handout master. Yang ketujuh, notes master untuk menampilkan notes master. Yang kedelapan, ruler menampilkan penggaris. Yang kesembilan, gridliness menampilkan garis-garis grid. Yang ke-10, view direction untuk melihat arah. Yang ke-11, zoom untuk zoom atau memperbesar. Yang ke-12, top to windows menampilkan slide yang cocok. 13, color mengatur warna. 14, grayscale model hitam putih. Yang ke-15, full black and white hitam putih. 16, new windows membuat jendela baru. Yang ke-17, arrange all pengaturan semua. Yang ke-18, cascade riang
Yang ke-19 mouse spill, langkah pemecahan. Yang ke-20 switch Windows, beralih ke jendela. Dan yang terakhir macros atau makro. Yang ke-8 fungsi-fungsi menu tab developer pada PowerPoint. Yang pertama ada visual basic, yaitu pengaturan visual. Yang kedua makros, membuat makro. Yang ketiga makro security atau pengaturan makro. Yang keempat view code, menampilkan kode. Yang kelima ada dokumen panel atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat Microsoft PowerPoint. Manfaat Microsoft PowerPoint yaitu bagi pendidikan, layanan umum, dan perusahaan. PowerPoint merupakan aplikasi dari Microsoft yang sangat bermanfaat untuk keperluan administrasi. Aplikasi yang sering kita gunakan diantaranya Microsoft Word dan Excel. Nah, selain aplikasi di atas, ada lagi produk Microsoft Office yang cukup populer, digunakan oleh banyak kalangan, baik perusahaan, instansi, bahkan di lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai media pembelajaran. Apakah itu? Ya, apalagi jika bukan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Bahkan bagi Anda yang setiap hari bergelut dengan kegiatan presentasi aplikasi tersebut, tentu seringkali Anda gunakan. Manfaat Microsoft PowerPoint secara umum. Berikut manfaat PowerPoint secara umum, yaitu membuat bahan presentasi dalam bentuk slide. Yang kedua, mempermudah pengaturan dan penyampaian materi saat presentasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan penggunaannya untuk menyisipkan video, gambar, dan audio dalam bahan presentasi. Yang keempat, hasil akhir dari bahan presentasi ini dapat dicetak. Yang kelima, bahan presentasi yang berupa soft file ini dapat kita bagikan dengan mudah kepada yang membutuhkan. Yang keenam, membuat bahan presentasi menjadi lebih menarik dengan adanya gambar, animasi video atau audio serta berbagai macam template desain dan animasi yang disediakan PowerPoint. Kemudian, materi presentasi dapat menjadi lebih mudah dipahami oleh audiens meskipun tergantung terhadap cara pembuatan dan penyampaiannya. Berikut materi yang akan disampaikan dalam presentasi menjadi lebih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Kuala dari kelas 12 IPA 1. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara membuka dan menutup Microsoft PowerPoint. Yang pertama, cara membuka Microsoft PowerPoint. Untuk cara pertama, kita klik Start menu, lalu cari aplikasi PowerPoint seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, ketik PowerPoint di kolom pencarian seperti gambar ini. Selanjutnya, cara kedua, di desktop kita bisa langsung klik shortcut pada aplikasi PowerPoint di desktop langsung seperti gambar ini.